Rupanya, Malaysia benar-benar penasaran, bahkan seperti menangis. Kenapa produk musik, drama, dan film mereka tidak laku di Indonesia? Sedangkan, produk budaya populer Indonesia begitu mudah menembus pasar negeri kasino tersebut. Hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan di televisi Astro belum lama ini. Soalan yang selalu ditanyakan adalah bagaimana karya dari Indonesia misalnya boleh ditayangkan dengan begitu mudah di panggung Malaysia. Tapi sebaliknya, bagi karya tempatan ataupun karya dari Malaysia melalui jalan yang cukup sukar kan Indonesia kita, yang mereka hanya kenal baik Siti Nurhaliza ataupun drama ataupun filem animasi Upin Ipin. Mereka kata mereka ada prinsip, mereka lebih nasionalis daripada kita. Kita pun ada pegangan dan juga tekad dan iltizam yang sama. Orang kata impian untuk memasuki pasaran Indonesia ini bukan satu bisnes semata-mata. Ini satu perjuangan ni untuk industri seni khususnya. Jadi apabila kita nak berperang, kita kena siapkan senjata yang komplit lah, yang cukup mantap. Itulah cuplikan perbincangan di televisi Astro mengenai nasib budaya populer Malaysia yang kurang laku di Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah sering dibahas, tapi kami akan pertajam ke hal-hal yang menjadi kesalahan orang Malaysia dalam melihat persoalan ini. Intinya ada 3 hal yang menyangkut kesalahan berpikir kaum Melayu negeri kasino. Yang pertama adalah, kaum Melayu Malaysia mengira mereka bisa menyebarkan budaya populer di negara lain tanpa harus memperkuat dulu industri budaya populer di negara sendiri. Mereka mungkin berpikir musik dan lagu, drama, film dan sebagainya bisa laku di negara lain tanpa harus menjadi tuan rumah di negara mereka sendiri. Inilah kesalahan berpikir kaum Melayu Malaysia yang katanya memiliki IQ tinggi dan merasa jadi kaum paling hebat di alam semesta. Mungkin karena sebagian mereka masuk ke universitas lewat jalur kuota atau diistimewakan walaupun kurang pintar, kaum Melayu Malaysia tidak mampu menganalisis secara tajam dan cerdas. Padahal, masalahnya amat mudah dilihat. Semua orang tahu bahwa budaya populer Melayu maupun budaya populer Malaysia tidaklah berkembang di Malaysia sendiri. Industri musik dan hiburan mereka amat lemah, karena negara ini terpecah dalam berbagai kaum. Selera musik, selera drama, selera film mereka terpecah belah. Kaum Cina dan India memiliki selera berbeda dengan kaum Melayu. Itu karena bahasa mereka pun berbeda-beda. Bahkan masyarakat Sabah dan Sarawak pun mempunyai selera hiburan dan musik yang berbeda. Nah, kalau industri budaya populer mereka tidak bisa menjadi tuan rumah di Malaysia sendiri, bagaimana mungkin bisa diekspor ke negara lain? Ambil contoh budaya populer Korea, India, Jepang, Cina, Amerika, dan sebagainya. Musik dan drama atau film mereka itu sebelumnya sudah kuat di negaranya sendiri. Lalu, mereka jual dengan amat murah ke negara lain. Selain itu, budaya populer seperti dari Amerika dan Korea tersebut menyebar bersama promosi penjualan produk-produk industri mereka. Jadi, tidaklah berdiri sendiri. Nah, orang Malaysia mengira mereka bisa menjual produk budaya populer mereka tanpa harus menjadi hebat dan kuat di negaranya sendiri. Hal ini persis dengan cara pikir Profesor Melayu Malaysia dalam urusan bahasa Melayu. Profesor Melayu Malaysia mengira mereka bisa menyebarkan bahasa Melayu ke persada dunia tanpa harus memartabatkan dulu bahasa Melayu di negaranya sendiri. Hal seperti inilah yang jadi tertawaan dunia. Bagaimana mungkin bahasa Melayu yang tidak punya nilai ekonomi di Malaysia sendiri dianggap sebagai bahasa kampung di Malaysia sendiri, lalu mau dijual ke negara lain? Tentu saja, orang asing pun malas belajar bahasa Melayu. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan untuk poin kedua dan ketiga, marilah kita simak lagi cara berpikir kaum Melayu Malaysia mengenai masalah budaya populer tersebut.
Soalan yang selalu ditanyakan adalah bagaimana karya dari Indonesia misalnya boleh ditayangkan dengan begitu mudah di panggung Malaysia, tapi sebaliknya bagi karya tempatan ataupun karya daripada Malaysia melalui jalan yang cukup sukar untuk ditayangkan di sana. Mungkin ada yang katakan kalau diberi peluang ataupun pilihan pun ia bukanlah kategori grade yang kita mahukan, di grade B yang diberikan. Ini telah berlaku sejak daripada tahun 1986 lagi. Pada tahun 80-an, bermula daripada tahun 86, lebih kurang 21 buah filem usaha sama yang telah terjalin antara Malaysia dan Indonesia. Kita pernah masuk ke dalam Indonesia. Drama-drama kita juga pernah masuk ke dalam stesen TV Indonesia satu ketika dulu. Filem kita juga pernah masuk. Jadi kemudian dia menjadi hambar. Mungkin apa yang mampu saya katakan, kita kena ukur baju di badan sendiri. Apabila seekor itik nak masuk ke dalam reban ayam, sudah tentu ayam tidak boleh ajar itik berenang. Ayam juga tidak boleh ajar itik berkokok. Tapi itik juga tak boleh ajar ayam berenang. Maksudnya apabila kita berada dalam satu kandang yang sama, iaitu seni itu sangat subjektif. Dan saya menyalahkan strategi yang kita tidak buat dengan baik. Kalau satu ketika dulu pernah ada, kenapa sekarang tak boleh ada? Jadi it's just matter of strategi kita yang tidak betul lagi. Strategi yang belum betul, mantap dan padu untuk kita masuk ke Indonesia. Tanyalah di mana rakan-rakan Indonesia kita yang mereka hanya kenal baik Siti Nurhaliza ataupun drama ataupun filem animasi Upin Ipin. Jadi mungkin soalan saya, sejauh mana ataupun adakah pemain industri di Indonesia begitu memilih dalam menentukan produk ataupun apa yang mereka ingin tayangkan? Adakah penentuan yang dilakukan itu berdasarkan kandungan ataupun konten itu semata-mata, ataupun bagaimana kita nak lihat? Adakah kita ni kurang komersialnya ataupun bagaimana, Puan Elma? Satu ketika dulu kita pernah bawa karya yang hebat dan kita juga menghilangkan orang kata kepercayaan mereka kepada kita dengan menghantar karya-karya yang tidak hebat setelah itu. Sehingga ke hari ini mereka masih kenal siapa Piramli, mereka masih tahu beberapa pelakon di Malaysia dulu waktu itu pada tahun-tahun tersebut. Jadi kenapa sekarang kita tidak melakukan perkara yang sama? Puan Elma, kita bercakap tentang kerjasama, maksudnya adalah adil. Kerjasama itu adalah adil dan mesti ada pihak menang-menang. Bukan ada menang, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi mungkin dalam kerjasama industri kreatif untuk Malaysia dan juga Indonesia ni, apa yang perlu ditegaskan oleh pengkarya Malaysia? Kalau mereka kata mereka ada prinsip, mereka lebih nasionalis daripada kita, kita pun ada pegangan dan juga tekad dan iltizam yang sama. Memasuki orang kata impian untuk memasuki pasaran Indonesia ini bukan satu bisnes semata-mata. Ini satu perjuangan untuk industri seni khususnya. Jadi apabila kita nak berperang, kita kena siapkan senjata yang komplit lah, yang cukup mantap untuk kita masuk berperang. Jadi perjuangan ini adalah satu perjuangan untuk kita kembali menggebilangkan karya-karya Malaysia di Indonesia. Jadi strategi Begitulah cara berpikir kaum Melayu Malaysia. Rupanya, mereka juga mengira bahwa peran negara atau pemerintah amat besar dalam mengembangkan budaya populer. Atau pula, nasionalisme amat menentukan. Pandangan ini amat keliru, karena yang mengkonsumsi budaya populer itu masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menjadi penentu, bukan pemerintah. Nyatanya, banyak orang Indonesia yang bisa menikmati budaya populer Cina, Jepang, India, Korea, dan sebagainya. Banyak pula orang Indonesia yang suka animasi Ipin Upin dan artis Siti Nurhaliza. Jadi amat bergantung pada masyarakat dan juga perhitungan bisnis para pelaku industri hiburan dan televisi di Indonesia. Artinya, pertimbangan bisnis dan mekanisme pasar yang menentukan. Kenapa Ipin Upin tetap diputar di Indonesia? Ya mungkin dari biaya pembelian animasi itu murah, dan penontonnya masih banyak. Ratingnya masih tinggi. Jadi stasiun televisi pun masing untung. Sesederhana itu masalahnya. Kenapa Siti Nurhaliza yang diundang?
Ya karena penggemarnya di Indonesia cukup banyak. Jadi, kalau ditayangkan di televisi pun, ratingnya masih bagus. Lalu, kenapa sinetron Indonesia berhasil menjadi raja di negara Indonesia? Hal ini pun amat mudah dijelaskan. Sebab, pelaku industri hiburan dan televisi di Indonesia amat paham selera masyarakat Indonesia. Apalagi, seluruh rakyat Indonesia menggunakan satu bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Jadi pasar industri hiburan dan musik Indonesia amat besar dan sangat kompetitif. Artisnya pun banyak sekali. Inilah yang membedakan dengan Malaysia. Nah, setelah sukses di Indonesia, biasanya sinetron Indonesia juga laku di Malaysia. Apalagi, penjualan sinetron itu di Malaysia tentu saja dengan harga murah. Karena pada dasarnya, sinetron itu sudah untung dari hasil penjualan di dalam negeri. Prinsip seperti ini juga berlaku pada industri budaya populer negara lain seperti Amerika dan Korea. Apalagi, produk budaya populer itu disebarkan bersamaan dengan penjualan produk industri mereka. Jadi, selera masyarakat dan hitung-hitungan bisnis di industri budaya populer itu sendiri yang menentukan. Dan bukan pemerintah atau negara. Apalagi di zaman media sosial sekarang, produk budaya populer itu amat mudah disebarkan secara digital. Tanpa dibawa masuk ke Malaysia pun, kaum Melayu Malaysia bisa pula menikmatinya dengan mencari sendiri, dengan masuk ke kanal atau aplikasi hiburan di Indonesia. Kekeliruan orang Malaysia yang lain adalah, mereka mungkin mengira bahwa industri budaya populer yang kecil bisa mendikte industri budaya populer yang besar. Hal ini amat sulit dilakukan. Lain masalahnya jika Malaysia telah jadi negara industri yang maju dan hebat serta berpengaruh di dunia, seperti Korea atau Jepang. Sehingga, produk budaya populer itu mudah disebarkan, terutama lewat produk elektronik atau teknologi digital mereka. Mungkin itulah salah satu penyakit akut kaum Melayu Malaysia. Sebagian mereka masih berpikir bahwa kaum Melayu Malaysia itu hebat sekali. Buktinya, mereka pun mau mendikte bangsa Indonesia agar mau bahasa Indonesia diberi label Melayu. Mereka mau memelayukan pula Indonesia. Cara berpikir yang aneh dan sikap yang angkuh inilah yang menyebabkan mereka sulit melihat realitas. Cara berpikir yang kurang cerdas itu rupanya juga terjadi dalam melihat masalah budaya populer mereka yang tidak laku. Mereka masih mengira kaum Melayu negeri kasino bisa mendikte bangsa Indonesia yang jauh lebih besar. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.